Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Steven, Jenny, Tia, dan Sudi akan menjelaskan mengenai interaksi desa dan kota. Pada video ini lebih ditekankan mengenai ciri fisik, ciri sosial, pola keruangan, fungsi perekonomian, dan klasifikasi desa dan juga kota. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ciri fisik desa. Pada pedesaan, tata guna dan pemanfaatan lahannya itu lebih digunakan untuk sektor pertanian. Hal ini terbukti dengan luasnya hamparan sawah dan juga perkebunan yang ada di desa. Yang kedua itu, kehidupan masyarakat di desa ini masih bergantung dengan alam. Sehingga tiap-tiap desa itu memiliki kebudayaan pertanian yang berbeda-beda. Misalnya itu pada pertanian sawah masih bergantung pada musim. Yang ketiga itu jumlah penduduk yang ada di desa ini relatif sedikit atau tidak sebanyak yang ada di kota. Penduduk yang sedikit ini menempati wilayah yang sangat luas di desa. Makanya dikatakan rasio kepadatan penduduk yang di desa ini cukup rendah. Selanjutnya itu dapat kita lihat ciri visi desa itu melalui segi pola pembangunan pemukiman. Wilayah desa ini cenderung mengikuti morfologi yang ada di desa tersebut. Misalkan desa yang ada di pesisir pantai itu pola pemukimannya itu akan memanjang mengikuti garis pantai. Selanjutnya ialah ciri sosial desa. Yang pertama, penduduknya bersifat homogen. Baik dari segi pekerjaan, agama, hingga budaya rata-rata tergolong sama. Hal ini dikarenakan penduduk desa bisa terbilang turun-temurun tinggal pada suatu wilayah yang sama, sehingga jarang terjadi proses masuknya budaya dari luar. Yang kedua, sistem gotong royong bersifat homogen. Budaya masyarakat desa sudah memiliki kekerabatan yang erat, sehingga masyarakat desa itu cenderung melakukan kerjasama dan juga saling membantu. Yang ketiga, hukum informal. Hukum di desa ini bersifat adat istiadat yang dimana sudah dipegang sejak lama dan dijaga oleh para tetua di desa dan juga seluruh penduduknya. Yang keempat itu ialah pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Pola pikir masyarakat desa ini masih mengacu pada kepercayaan yang turun-temurun selalu diajarkan sejak dari nenek moyangnya. Selanjutnya mengenai pola keruangan desa dibagi menjadi 4. Yang pertama, pola memusat. Memiliki ciri-ciri di mana pembangunan rumah penduduknya cenderung berdekatan pada suatu titik lokasi tertentu. Dan yang kedua, pola memusat ini banyak terdapat pada daerah dataran rendah. Dan yang ketiga, tingkat kekerabatannya yang tinggi. Lalu yang kedua ada pola mengelilingi. Memiliki ciri-ciri yang pertama, pembangunan ini mengelilingi fasilitas tertentu seperti mata air, danau, ataupun waduk. Yang kedua, pemukiman dan kawasan industri dibangun juga mengelilingi dan memiliki tingkat kekerabatan yang tinggi. Yang ketiga ada pola menyebar. Memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak merata di suatu titik tapi menyebar atau jauh-jauhan dan biasanya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Dan yang kedua, kecenderungan pembangunan menyebar pada desa dengan pola menyebar antara lain karena alasan kesuburan tanah, sumber air, dan topografi dari lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu pola memanjang. Dikenali dengan pola pembangunan yang memanjang pada satu garis yang menjadi sumber penghidupan atau kemudahan mobilitas penduduk yang tinggal di daerah tersebut, seperti sungai ataupun jalan raya. Selanjutnya mengenai fungsi perekonomian, yang pertama di bagian sektor pertanian. Di bagian sektor pertanian ini merupakan bidang utama yang menjadi mata pencarian penduduk desa. Hal ini memberikan peranan penting dalam pertahanan pangan suatu negara dan dapat juga meningkatkan perekonomian yang ada di desa sehingga menghindarkan negara dari kondisi impor. Lalu yang kedua, sektor pariwisata, di mana mayoritas tempat wisata yang ada di Indonesia berada di kawasan pedesaan. Nah, tentu saja hal ini juga berdampak pada kemajuan perekonomian yang ada di desa dan juga menambah mata pencarian masyarakat desa. Lalu yang ketiga di sektor perikanan. Kalau di sektor perikanan itu berbeda dengan di sektor peternakan. Pada sektor
perikanan ini, masyarakat desa tidak melakukan kegiatan ternak untuk mendapatkan ikan, melainkan langsung mencarinya di alam. Contohnya, pekerjaan pada sektor ini adalah nelayan yang mencari ikan di laut, sehingga sektor ini biasanya berkembang di desa-desa yang berada pada kawasan pesisir. Lalu masuk ke klasifikasi desa, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama desa swadaya. Desa swadaya ini memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. Yang kedua, penduduknya jarang. Yang ketiga, mata pencarian homogen yang bersifat agraris, lalu bersifat tertutup, dan masyarakat yang ada di desa ini memegang teguh adat, namun teknologinya masih rendah dan sarana dan prasarana yang ada di sana juga sangat kurang. Lalu hubungan antar manusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Lalu yang kedua ada desa swakarya, di mana desa ini peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Memiliki ciri-ciri yang pertama, kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. Lalu yang kedua, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, dan desa ini sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. Lalu yang telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain. Dan yang terakhir, jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Dan yang terakhir ada desa swasembada, di mana desa ini masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan. Memiliki ciri-ciri yang pertama, kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, lalu memiliki penduduknya padat dan tidak terikat dengan adat istiadat, serta memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lainnya, dan juga partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Ciri fisik kota. 1. Pada daerah perkotaan terdapat supermarket atau wilayah yang terbesar di beberapa wilayah kota. 2. Terdapat sarana rekreasi dan olahraga. 3. Terdapat gedung pemerintahan. 4. Banyaknya jaringan jalan dan juga alun-alun area publik. 5. Banyaknya bangunan pemerintahan maupun perkantoran. Ciri sosial kota. 1. Masyarakatnya heterogen. 2. Masyarakatnya bersifat individualistis dan materialistis. Mata pencarian masyarakat non-agraris. 3. Corak kehidupannya bersifat gesellscape atau hubungan kekerabatan mulai pudar. 4. Ada kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan miskin. 5. Penerapan norma-norma agama tidak begitu ketat. 6. Pandangan hidup masyarakatnya lebih rasional. Pola keruangan kota. Pola sentralisasi. Pola persebaran penggunaan lahan. Ruang wilayah kota cenderung mengelompok pada suatu lokasi utama, di mana wilayah ini adalah pusat kegiatan penduduk dalam segala aspek. Pola keruangan kota selanjutnya, pola desentralisasi. Pola persebaran penggunaan lahan, ruang wilayah kota yang cenderung
menjauhi pusat kota. Hal ini karena ruang di pusat kota sudah tidak dapat berkembang karena kepadatan penduduk. Selanjutnya, pola nukleasi. Pola persebaran ini mirip dengan pola persebaran sentralisasi. Hanya saja skala ukurannya lebih kecil. Dengan pusat kota, inti kota berada di daerah utama. Pola segresi. Pola persebaran yang terpisah berdasarkan pembagian aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya dengan pusat kotanya berada tengah wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi ekonomi kota. Jadi, fungsi yang pertama itu sebagai pusat perdagangan, yang kedua sebagai pusat perindustrian serta pengolahan bahan mentah. Yang ketiga, ada banyak tenaga kerja untuk dipakai di perusahaan. Yang keempat, memfasilitasi pembangunan yang ada di kota. Yang kelima, menyediakan atau membuka lapangan kerja. Itu merupakan fungsi dari ekonomi perkotaan. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi kota. Jadi kota itu klasifikasinya berdasarkan jumlah penduduk, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu kota kecil, memiliki jumlah penduduk 20.000 sampai 50.000 jiwa. Sedangkan yang kedua itu kota sedang, memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa. Yang ketiga itu kota besar, memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa. Selanjutnya ada kota metropolitan, memiliki jumlah penduduk 1 juta sampai 5 juta jiwa. Yang terakhir itu ada kota megapolitan. Itu memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Selanjutnya berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi yang pertama itu ada eopolis. Jadi apa itu eopolis? Itu wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. Yang kedua ada polis, kota yang masih agraris. Terus yang ketiga ada metropolis, kota yang perekonomiannya bergeser ke industri. Selanjutnya ada megapolis, yaitu wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan sehingga menjadi satu wilayah perkotaan yang besar. Selanjutnya itu ada contohnya yang megapolis, contohnya itu Jabodetabek. Terus selanjutnya itu Tiranopolis. Apa itu Tiranopolis? Jadi itu kota yang kehidupannya penuh kerawanan sosial seperti kemacetan dan kriminalitas yang tinggi. Yang terakhir ada nekropolis. Jadi nekropolis ini kota yang mengalami kemunduran dan seperti kota mati. Selanjutnya klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Jadi yang pertama itu kota sebagai pusat perdagangan secara umum. Kota punya pusat perdagangan, namun tidak semua kota memiliki aktivitas yang sangat dominan. Jadi di bidang perdagangan, kota pusat perdagangan ini dahulu bisa dimulai dari adanya kegiatan pelabuhan. Contoh, kota pusat perdagangan di Indonesia adalah Surabaya, Medan, Jakarta, Cirebon, dan Semarang. Selanjutnya berdasarkan fungsinya itu yang kedua ada kota sebagai pusat industri. Jadi kota sebagai pusat industri ini kota berlabel pusat industri jika kegiatan industri itu di daerah tersebut lebih dominan di antara kegiatan lain. Kota-kota industri ini biasanya memiliki pertumbuhan yang pesat dan menjadi sasaran kaum urban. Contohnya adalah Karawang, Cikarang, dan Bekasi.
Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pembangunan yang ada di perkotaan pasti akan terlihat lebih maju dan modern dibandingkan dengan pembangunan di pedesaan. Hal ini dikarenakan kota menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat informasi. Pembangunan yang lebih cenderung modern membuat penduduk kota juga mengarah ke arah yang modern. Sehingga kita akan melihat jika penduduk kota lebih individual. Sekian dari kami, terima kasih.